Sebagaimana sudah dikisahkan sebelumnya bahwa alasan pengurusan visa masuk ke Indonesia adalah untuk menggantikan pekerja WEK lain yang telah meninggalkan Indonesia dan kembali ke negaranya. Karena itulah kami harus tinggal di Madiun untuk tahap awal pelayanan kami. Selama di Madiun, kami juga mengadakan kunjungan singkat ke Batu dan beberapa perjalanan ke Madura, pulau impian saya. Tuhan memimpin kami untuk melayani di kota Madiun selama 6 tahun. Tahun-tahun tersebut merupakan masa ketegangan politik di Indonesia. Banyak tragedi politik terjadi. Madiun ketika itu dikenal sebagai basis politik terlarang di Indonesia. Pada waktu-waktu itu, kami merasa ada di dalam bahaya besar. Kami menghadapi banyak ancaman dari para tetangga karena kami orang asing. Tetapi dalam situasi yang berat ini, juga kami melihat mulai terjadi keterbukaan baru dan ajaib terhadap Injil yang kami beritakan. Roh Tuhan menyentuh banyak hati, khususnya orang-orang muda yang mempertanyakan satu-satunya agama yang selama ini mereka ketahui. Kelompok-kelompok kecil orang percaya bermunculan di berbagai tempat di daerah Madiun. Roh Tuhan memimpin kami untuk memulai program-program pelatihan secara lokal, menahbiskan para penatua dan mendorong mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Kami menemukan model pelatihan yang sangat cocok untuk permulaan ini adalah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Paulus. Belajar dan praktek langsung. Mengajar dengan contoh, membawa mereka pergi bersama-sama dengan kami sambil memperlengkapi mereka, tetapi juga sewaktu-waktu melepaskan mereka sendirian melayani. Karunia-karunia mereka untuk melayani segera muncul dengan semangat kasih mula-mula, menyebabkan Injil menyebar luas. Tahun-tahun yang tadinya dianggap gelap, justru Tuhan ubah menjadi sesuatu yang sungguh ajaib dan berbuah terang bagi kerajaannya. Setelah cuti di akhir term kedua pelayanan kami di Indonesia, kami bergumul untuk kembali pada term yang ketiga. Periode ini merupakan masa paling menantang dalam hidup kami. Kami telah memiliki 4 anak, dan yang paling bungsu memiliki kebutuhan khusus terkait dengan kesehatannya. Namun demikian, melalui pemimpin WEK, Tuhan menyuruh kami untuk kembali ke Indonesia dan menolong pekerja-pekerja yang baru. Situasi politik telah berubah dan urusan visa tidak lagi sesulit yang dahulu. Tuhan memimpin kami ke Surabaya. Ini merupakan waktu yang sulit di tempat yang baru, namun juga sangat berharga. Di Surabaya, kami menolong dalam bidang penanaman gereja baru. Sebagai pemimpin yang baru di ladang, kami menyambut dan harus memberikan orientasi kepada kurang lebih 30 pekerja WEK yang baru tiba dari negara asal dengan anak-anak mereka yang berjumlah hampir 30 anak. Beberapa dari pekerja baru ini kemudian menjadi pemimpin di kantor WEK internasional. Kami juga mementori 3 pasangan lain yang diperbantukan ke WEK, tetapi belum menjadi anggota WEK. Selama waktu itu, kami membeli sebidang tanah dan tinggal di daerah Waru yang sekarang menjadi kantor Sending WEK Indonesia. Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal selama tahun-tahun kami di Indonesia. Bahkan sesudah tahun-tahun di Indonesia pun, Ia tetap membukakan pintu-pintu bagi kami setelah kami kembali ke Kanada pada tahun 1978 dan mengadakan pelatihan bagi para pekerja yang baru masuk ke WEK Kanada. Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan masih membuka jalan bagi kami untuk kembali melayani di Indonesia sebagai anggota IndoServe, yaitu anggota WEK yang telah kembali ke negaranya tetapi masih bekerja mendukung pelayanan untuk Indonesia. Dia juga masih membawa kami kepada suku-suku bangsa lain untuk membagikan apa yang sudah kami pelajari di Indonesia ke beberapa negara di Eropa dan Asia Tengah. Kami tidak pernah menyesali panggilan Tuhan. Sekarang, jika melihat ke belakang, kami hanya dapat memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan tetap menggendong kami hingga pernikahan kami yang ke-62 pada tanggal 28 Januari 1923 yang lalu. Memberkati kami dengan anak cucu. Hal yang paling indah bahwa anak-anak dan para cucu kami mengasihi Tuhan Yesus. Segala puji hanya bagi Allah yang setia.